Batuan berwarna putih kecoklatan dengan dihiasi ukiran naga dan tokoh wayang menjadi penanda utama salah satu destinasi wisata geoheritage terpopuler di Yogyakarta ini adalah Tebing Breksi. Destinasi wisata bekas tambang batuan breksi ini terletak di Desa Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Para peneliti mengungkapkan, di rentang waktu 36 sampai 16 juta tahun silam, Ngelanggeran yang merupakan gunung api raksasa meletus dan menyisakan abu vulkanik di daerah sekitarnya yang kini disebut sebagai formasi semilir. Abu vulkanik yang mengendap tersebut kemudian mengeras selama puluhan juta tahun dan membentuk perbukitan batuan breksi, salah satunya yang berada di Sambirejo ini. Batuan breksi sudah dimanfaatkan sebagai ornamen hiasan sejak masa sebelum Masehi. Orang Mesir kuno sudah menggunakan batu breksi sebagai bahan dasar pembuat patung-patung yang memiliki nilai religius. Tak heran jika batuan ini menjadi favorit di berbagai belahan dunia. Sebelum tahun 2014, sebagian warga sekitar Sambirejo menggantungkan hidup dengan menambang batuan breksi ini, bahkan hingga diekspor ke luar negeri. Tim peneliti yang kemudian menjadikan breksi ini adalah ternyata ditetapkan sebagai geoheritage itu tim penelitinya setahu saya dari UPN. Waktu itu Wengkara yang menghentikan Ngarso Dalem rawuh ke sini. Iya, kalau itu. Waktu itu kalau dari kementerian pun ora ada mandek gitu. Nggak berhenti. Jadi aku terus pertambangan. Begitu Ngarso Dalem ke sini ya berhenti. Sendika dawuh Ngarso Dalem. Ketaatan. Gitu. Ngarso Dalem juga bijak. Karena waktu peresmian itu juga menyampaikan dengan penghentian pertambangan niki harus ada peralihan pekerjaan. Nah, nanti masyarakat yang menambang ini bisa berjualan, bisa menjadi pengelola. Pelarangan penambangan tebing breksi muncul setelah pada Oktober 2014 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menerima surat keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM tentang penentuan 9 kawasan cagar alam geologi DIY per 2 Oktober 2014. Nah, waktu itu saya stres, terus terang stres. Stres karena waktu itu kebetulan saya kan juga menjadi supplier batu balok untuk ekskavasi. Jadi hubungan saya kan dengan BPCB, Badan Lestari Cagar Budaya DIY. Ya, waktu itu ekskavasi benteng Kota Gede. Lore pabrik kotang. itu pesan batu ke saya itu 30.000 lebih batang. Ya. Nah, waktu itu saya sudah di DP kurang lebih 300 juta. 2014. Lah kok tahu-tahu tambang mau dihentikan. Nah, cari batunya kemana? Ya itu. Padahal uang itu sudah saya bagikan untuk DP juga ke penambang-penambang yang lain. Ya, waktu nambang itu betul cari uang itu mudah. Cuman ya menghabiskannya lebih mudah. Keringat belum kering, uang sudah habis itu biasa. Ya remi, ya kiu-kiu. Terus kemudian setelah saya semakin yakin kerja di sini mengembangkan ini, yang awalnya saya itu menjadi provokator untuk penolakan penghentian tambang. Nah, beralih jadi motivator untuk penghentian tambang. Dengan janji-janji manis pariwisata sesuai yang saya dapat di seminar, di sosialisasi, bahwa pariwisata itu suatu saat akan membuka lapangan kerja baru, tidak harus memeras keringat. Nah, cukup ngemut sempritan.
Berawal dari bantuan gubernur sebagai modal awal dari desa Sambirejo tersebut untuk mengubah dari tambang batu menjadi pariwisata, dan itu adalah dilakukan beberapa tahun. Tentu kemudian pengembangannya menjadi sebuah pengembangan destinasi yang sangat apik, sangat indah dinikmati pada saat menjelang matahari terbenam. Pemberdayaan masyarakat yang ada di Taman Tebing Breksi menjadi kunci utama berhasilnya pengembangan destinasi yang ada di Taman Tebing Breksi. Tentu masyarakat yang ada di situ kemudian memahami bagaimana kemudian sektor pariwisata ini akan memberikan penghidupan baru yang tentunya akan menjadi harapan baru bagi masyarakat di Desa Sambirejo itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Marse, nama panggilan saya Ase. Umur saya 52 tahun, anak saya 3, cucu saya 4. Suami saya Rinto Wahyudi, driver jeep wisata di Candi Ijo. Saya di Tebing Breksi sebagai pelaku wisata. Saya jualan di kuliner food court. Saya jualan ada nasi rames, ada nasi soto ayam kampung, soto daging sapi, pokoknya komplit. Jadi monggo nanti yang sedang berkunjung ke Tebing Breksi silahkan mampir di kulinernya Mbak Asih. Kuliner Mbak Asih buka jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau hari Sabtu Minggu, kulinernya Mbak Asih buka jam 5 pagi sampai habis pengunjung. Perkenalkan, nama saya Duyanto, umur 37 tahun, punya istri 1, anak 1. Tugas saya di Tebing Breksi sebagai koordinator bagian tiketing. Tugas saya pembagian plot kerja dan penerimaan reservasi dari pengunjung. Nama saya Eko Nur Setiawan, umur saya 35 tahun. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2 mbarep semua. Istri saya 2, yang 1 saya ceraikan. Saya di sini sebagai driver jeep dan juga dulu adalah mantan penambang. Selain berjualan di sini, saya juga ternak sapi di rumah. Jadi kalau pas nggak jualan, kalau pas libur, saya ikut ke ladang, ikut suami cari rumput buat umpan sapi. Dulu sebelum Tebing Breksi ini jadi tempat wisata, saya kerja sebagai kuli pabrik di pabrik roti Prambanan. Terus suami saya nambang batu di sini, Mas. Waktu itu ya prihatin, Mas, karena kalau nambang batu itu kan nggak tiap hari laku batunya itu. Jadi nunggu ada truk yang ambil batunya itu baru dapat uang. Kalau di pabrik itu dulu gaji masih 20.000, Mas, sehari. Kayak sebulan sekali gajian dengan keadaan anak saya 3 itu kan. Dengan gaji segitu, suami saya juga nggak pasti dapat uang, ya prihatin, Mas. Tapi dengan adanya Tebing Breksi ini, alhamdulillah, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk masyarakat Sambirejo, perekonomian kami sangat terangkat sekali, Mas. Dulu, yang dulunya di Sambirejo ini, Mas, banyak ibu-ibu yang jadi kuli pabrik, banyak ibu-ibu yang jadi pembantu. Sekarang sudah tidak ada, Mas. Sekarang semuanya sudah pure masuk ke Breksi ini, Mas. Ibu-ibunya jualan di sini, bapak-bapaknya ikut mengelola di sini. Jadi ini Mas, warung kami ini dulu peralihan penambang. Jadi dulu yang bapak-bapaknya nambang di sini sama dinas pariwisata dibikinkan lapak-lapak ini, Mas. Jadi biar mereka nggak nganggur, yang bisa jualan di sini. Mereka yang nggak ikut jualan ikut mengelola di sini, Mas. Jadi yang dulunya nambang sampai sekarang masih tetap bisa cari ekonominya di Breksi ini, Mas. Dulu, Mas, waktu awal-awal saya jualan di sini itu, Mas, saya beli aqua 3 botol aja belum tentu seminggu itu laku, Mas. Terus kadang
jualan kulaan pagi habis 200.000, kadang dapat uangnya cuma 50.000, 60.000 nggak tentu. Tapi alhamdulillahnya Mas, sekarang dengan adanya tebing breksi ini, dengan dibukanya wisata tebing breksi ini, saya merasakan hasil dari perjuangan saya 8 bulan saya tidur di sini. Sekarang sudah, sebelum pandemi ya ini, sudah banyak pengunjung, saya bisa nyekolahkan anak-anak saya. Terus alhamdulillahnya saya menikahkan ketiga anak saya itu pure semua uang dari jualan di breksi ini Mas. Alhamdulillah. Terus sekarang semua ibu-ibu di lingkungan tebing breksi ini tidak ada Mas yang ibu-ibu nganggur, tidak ada yang ibu-ibu ngerumpi, semuanya sudah cari ekonominya di sini semua. Dan alhamdulillahnya sekarang kalau dulu Desa Sambirejo ini nomor 1 termiskin di Sleman Mas dulu. Sekarang alhamdulillah Mas sangat terangkat dengan adanya tebing breksi ini, perekonomian semuanya bagus. Dan khususnya diri saya sujud syukur alhamdulillah, berterima kasih kepada Gusti Allah, terus terima kasih kepada Ngarso Dalem karena dulu yang buka ini 30 Mei 2015 itu yang membuka tempat ini Ngarso Dalem. Jadi kami di sini insya Allah akan tetap berjuang supaya tebing breksi ini tetap berkesan di hati wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan untuk saat ini saya sudah sangat berterima kasih, saya bangga, saya senang dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tebing breksi ini. Tapi selama pandemi ini ya kami semua pelaku wisata di tebing breksi ini nganggur Mas, ya ngurusin ternak di rumah. Keseharian saya limpahkan di tebing breksi. Jika saya libur, waktu saya gunakan untuk keluarga, sekedar santai ataupun liburan. Saya dulu kesehariannya menambang batu di sini. Ya seharian panas ataupun hujan tetap nambang full day. Tetapi untuk jam berangkatnya itu seenak sendiri, bedanya itu. Dulu waktu jadi penambang, untuk kerjanya saya mengatur waktu sendiri, untuk jam berangkatnya bebas. Terus sekarang jadi pengelola, saya jadi lebih tepat waktu karena waktunya teratur. Di selain itu juga bekas tambang saya yang sekarang menjadi ikon di tebing breksi yaitu Patung Naga, itu dulu adalah tempat pertambangan saya. Untuk saya di tebing breksi ini keseharian saya cari rezeki nyopir jeep, dan itu setiap hari tidak ada yang namanya libur, dari hari Senin sampai hari Minggu jadinya tidak libur karena itu memang untuk kebutuhan keluarga. Dan juga selain itu kalau tidak di breksi nanti saya ngurusi ternak, saya punya sapi. Sedikit cerita bahwasanya dulu saya adalah penambang di sini yang mana setiap pagi dari mulai jam 5, jam 6 itu saya di sini sudah istilahnya cari batu untuk dijual untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi dulu itu memang kami tenaga kasar. Jadi memang pencarian nafkah kami adalah menambang. Dan itu juga sebagian ada sebagai saudara saya juga kalau tidak menambang hanya kerja di bangunan. Jadi dulu kami tidak tahu itu apa jeep atau apa, yang jelas kami hanya kesehariannya ambil palu, ambil alat untuk cari batu, kami cari nafkah dengan menjual batu dari tebing breksi ini. Kalau dulu di sini bukan tebing breksi, kalau kami orang awam dulu di sana di atas itu hanya untuk menggembala sapi, kambing, dan juga di sini dulu kayak model masih hutan. Jadi hanya sebagian tempat yang bersih yang kita tambang. Jadi memang tambang dulu ada beberapa kapling kalau model bagiannya masing-masing. Jadi dulu di sini mayoritas dari tahun 80-an, mungkin dari saya belum lahir Mas ya, itu tambang Mas di sini. Kalau untuk kisah-kisah di sini itu ya gini Mas, jadi ada suka ada duka. Kalau
sukanya itu dulu kami nggak kenal itu namanya pariwisata ya, kalau habis nambang dapat uangnya ora iso dicelengi Mas. Jadi entek gon tuku anggur nek zaman biyen Mas. Jadi kami itu nopo nggih istilahnya di sini itu warga itu nggak kenal itu yang namanya pariwisata, itu entah nanti destinasi itu apa. Kami hanyalah orang awam dan di sini belajarnya otodidak. Nah, setelah itu alhamdulillahnya muncullah ada ide-ide kreatif dari teman-teman di sini jadikan destinasi. Nah, kebetulan bapak kita banyak Mas, bapak BRI, bapak BPD seperti itu. Nah, makanya kita istilahnya berani utang sama bapak, kita cari unit. Nah, itu dari utang. Jadi kalau untuk cash sendiri, kalau zaman dulu kita pertama di sini itu harga segini yang 50 juta itu kan tetap nggak punya uang, karena kita memang ya saya ceritakan tadi, kita nambang di sini itu dapat langsung habis. Nah, makanya kita kebetulan ada tebing breksi dan juga ada atraksi menggunakan jeep, kita berani utang dengan bapak BRI, bapak BPD itu tadi. Terus kita beli unit. Setelah itu ya alhamdulillahnya di tebing breksi semua berjalan dengan baik, walaupun ada sandungan-sandungan. Mungkin dulu kita banyak orang yang bilang tuku jeep sing arep numpak sopo. Nah, kayak gitu ada. Terus apa ya payu wong numpak jeep saka kene tekan candi regane 250. Nah, itu ada. Cuman kita terbentuk dalam koperasi dan kita bertekad bulat, mudah-mudahan berjalan. Alhamdulillah berjalan. Jadi ya walaupun bagaimana kita nggak ada Mas yang namanya langsung tuku cash duit ini, nggak ada. Karena di sini dulu kita juga otodidak, dan setelah ada tebing breksi kami ada istilahnya opo ya Mas, bahasanya itu kita ada dipanggil ke balai desa, kita dikasih wawasan, kita dikasih pelajaran. Nah, malah ada tebing breksi ini kami selaku driver dan juga selaku pelaku pencari nafkah wisata di tebing breksi ini menjadi mempunyai ide-ide ataupun kami bisa menjamu wisatawan dengan baik. Karena apa? Memang ada bimbingan-bimbingan dari dinas-dinas terkait. Harapan saya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, wisata segera pulih kembali seperti sedia kala. Jadi kami semua bisa sibuk lagi di sini di wisata tebing breksi ini, Mas. Sejak diresmikan sebagai destinasi wisata, pendapatan tahunan di destinasi tebing breksi mencapai 150 juta di tahun 2015. Partisipasi masyarakat sekitar juga berperan dalam pengelolaan dan usaha yang bersumber dari beberapa pemasukan, yaitu karcis masuk dan tiket parkir, jeep wisata, taman kuliner, balkondes, glam camp, dan persewaan panggung terbuka amphitheater. Anggaran yang digunakan untuk penataan tahap awal sekitar 750 juta rupiah yang diambilkan dari dana keistimewaan Danais tahun 2015. Dana tersebut untuk pengadaan fasilitas listrik dan air guna menunjang operasional Taman Tebing Breksi. Terlihat jelas, setelah mendapatkan dana keistimewaan Danais, destinasi tebing breksi menjadi lebih cantik dengan berbagai spot wisata yang memanjakan para pengunjung yang didukung dengan fasilitas yang lebih lengkap dan bagus.
Kami berharap pengembangan Taman Tebing Breksi yang pertama dari sisi pemberdayaan masyarakat, kemudian kolaborasi dengan beberapa stakeholder industri, baik itu pariwisata maupun non-pariwisata, akan menjadi contoh bagi pengembangan destinasi wisata lainnya. Tentu dengan mengedepankan konservasi alam, kemudian geoheritage yang harus terus kita jaga, kita akan membangun pariwisata ini secara berkelanjutan. Tebing Breksi termasuk dalam cakupan kawasan wisata Geoheritage DIY yang kini mampu menjaga upaya pelestarian alam dan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Destinasi wisata Tebing Breksi di Sambirejo adalah salah satu contoh desa yang berhasil dalam merubah tambang batu menjadi objek wisata yang memberi kesejahteraan masyarakatnya.